teman-teman, puji Tuhan hari ini kita masih bisa ibadah bersama-sama. Meskipun belum bisa bertatap muka secara langsung, kiranya melalui ibadah online kali ini kita bisa merasakan hadirat dan penyertaan Tuhan. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita angkat satu pujian Roh-Mu yang hidup. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Ku buka hati untuk jemaatmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu. Roh-Mu yang kudus, pulihkanku. Engkaulah damaiku. Ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertaiku. Ku buka hati untuk jemaatmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu. Ku buka hati untuk jemaatmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu. Di altarmu, menyembahmu. Di altarmu, menyembahmu. Puji Tuhan, anak-anak sekalian, kita berjumpa lagi dalam persekutuan doa Laskar Sion. Dan untuk kali ini kita masih tetap secara online. Dan sebelum kita memulaikan renungan firman Tuhan dalam kesempatan pada PD kali ini, mari kita terlebih dahulu berdoa. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan surga yang mulia, yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur buat kesempatan ini kami dapat kembali berjumpa dengan anak-anak sekalian dalam persekutuan doa Laskar Sion. Dan kami mengucap syukur buat kesempatan saat ini kami akan bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kami mohon urapi berkati hamba-Mu, urapi berkati setiap pemirsa yang menyaksikan acara ini, agar hamba-Mu maupun setiap pemirsa yang menyaksikan acara ini boleh sama-sama diurapi dan diberkati oleh Tuhan. Dan khususnya lewat firman Tuhan ini setiap kami menikmatinya, kami boleh diberkati Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur, kami sambut berkat firman Tuhan. Amin.
Haleluya, puji Tuhan. Anak-anak sekalian, dalam kesempatan kali ini, dalam PD Laskar Sion hari ini, kita akan bersama-sama belajar tentang keteladanan. Apa sih yang dimaksud dengan teladan? Teladan itu artinya contoh. Teladan itu artinya jadi panutan. Dan untuk seseorang menjadi teladan, anak sekalian, maka orang itu menjadi teladan dalam segala situasi dan kondisi. Dimanapun dia berada, kapanpun, dan dalam situasi apapun, seseorang itu menjadi teladan atau contoh. Kalau seseorang menjadi teladan atau menjadi contoh dalam situasi yang mudah, dalam situasi yang gampang, itu ada sesuatu yang biasa. Tetapi jika dalam suatu situasi yang sulit, dalam situasi yang sukar, dalam situasi yang tidak gampang, seseorang itu bisa menjadi teladan. Ini baru luar biasa. Nah, dalam kesempatan kali ini saya ajak kita bersama-sama belajar keteladanan seorang tokoh Alkitab, dan keteladanan yang dia tunjukkan adalah keteladanan dalam situasi yang sangat sulit, tidak mudah, sukar sekali, tapi dia bisa tampil dengan luar biasa. Salah satunya adalah seorang gadis kecil. Kalian bisa baca kisah ini di kitab 2 Raja-Raja pasal 5 ayat 1 sampai 27. Di sana dikisahkan ada seorang panglima bernama Naaman. Dia seorang panglima kerajaan Aram. Di satu sisi memang dia sukses dalam karir pekerjaannya karena dia bisa mencapai kedudukan tertinggi dalam hal ketentaraan. Dia menjadi seorang panglima. Tetapi sayang sekali kesuksesannya itu tidak dibarengi dengan kesuksesan dalam hal kesehatannya. Karena ternyata Naaman ini seorang yang penyakitan. Dia adalah orang yang berpenyakit kusta. Kalian tahu? Penyakit kusta adalah penyakit yang sangat gawat pada zaman itu. Penyakit yang tidak tersembuhkan. Sehingga orang yang sakit kusta, lama-kelamaan, cepat atau lambat, dia pasti akan mati. Dan orang yang sakit kusta, anak sekalian, ini adalah orang yang benar-benar menderita baik secara psikis maupun secara fisik. Mengapa demikian? Sebab penyakit ini adalah penyakit yang dianggap najis. Penyakit yang dianggap kotor. Sehingga orang yang penyakit seperti ini, jika ketahuan oleh orang banyak, dia akan dilempari batu dan diusir keluar dari perkampungan. Dia harus tinggal di daerah-daerah yang asing. Tidak boleh mendekat kepada penduduk, karena penyakit ini bisa menular. Dan secara fisik, penyakit yang ada pada dirinya itu bisa kemudian menggerogoti tubuhnya yang lama-lamaan belum hancur dan akhirnya dia mati. Nah, dalam situasi kondisi yang seperti inilah, puji Tuhan, akhirnya dia kemudian mendapatkan pertolongan. Dia sudah berobat kemana-mana. Bahkan dia sudah punya uang yang banyak habis untuk berobat. Tetapi tidak tersembuhkan. Tapi oleh keteladanan seorang gadis kecil, dia mendapatkan pertolongan. Siapa gadis kecil ini? Gadis kecil ini adalah seorang gadis Israel. Yang mana ketika Panglima Naaman dan pasukannya berperang dan kemudian bisa mengalahkan pasukan Israel, maka dia membawa pulang seorang gadis kecil untuk menjadi pembantu di rumah. Nah, gadis kecil ini dia berkata pada Naaman, "Tuan, kalau Tuan mau sembuh, pergilah di Israel. Di sana ada seorang nabi bernama Elisa. Dia tinggal di kota Samaria. Tuan pasti sembuh." Singkat cerita, Naaman kemudian minta izin kepada rajanya, dan rajanya menulis surat, dan kemudian dia sertakan ke Naaman, dan Naaman bawa banyak hadiah. Dia pergi kepada Raja Israel. Begitu Raja Israel membaca surat itu, dia mengoyakkan bajunya, dan kemudian dia menjadi sedih. Dia berkata, "Ini Raja Aram pasti cari gara-gara, karena dia menyuruh aku menyembuhkan panglimanya sakit kusta. Apakah aku ini Tuhan? Apakah aku ini Allah sehingga bisa menyembuhkan panglimanya yang sakit kusta? Ini pasti cari gara-gara supaya dia bisa menyalahkan kita dan menyerang kerajaan kita." Peristiwa pengoyaan baju dari raja dan kegemparan raja Israel didengar oleh Nabi Elisa. Kemudian Nabi Elisa menyuruh supaya Naaman disuruh datang ke rumah. Akhirnya Naaman pergi ke rumah Nabi Elisa. Tetapi anak sekalian, belum sampai dia ketemu dengan Elisa, pembantunya Elisa datang yang bernama Gehazi. Dia berkata kepada Naaman, "Naaman," Nabi berkata,
kamu disuruh mandi di sungai Yordan. Mandilah 7 kali. Maka firman Tuhan berkata, penyakitmu akan sembuh, engkau akan sehat, engkau akan pulih, kustamu akan hilang. Begitu mendengar itu, bukannya Naaman ini kemudian dia menjadi senang, tapi dia malah bersungut-sungut. Kenapa saya harus mandi di sungai Yordan? Bukankah sungai Abana dan sungai Parpar di negeri kita lebih bersih dan lebih jernih daripada sungai Yordan? Tidak mau saya mandi. Saya pikir Nabi Elisa akan datang, dia menggerak-gerakkan tangannya di atas lukaku, lalu aku menjadi sembuh. Ternyata disuruh mandi di sungai Yordan. Aku tidak mau. Itu Panglima Naaman menjadi gusar, jadi marah. Kemudian hamba-hambanya ngomong, Tuhan, kalau seandainya Nabi itu menyuruh sesuatu yang sulit, sesuatu yang sukar, bukankah Tuhan akan melakukannya? Ini loh perkara yang mudah, Tuhan. Tuhan disuruh mandi di sungai Yordan. Apa sulitnya? Apa susahnya? Apa sukarnya untuk Tuhan lakukan? Coba saja. Siapa tahu dengan ini Tuhan menjadi sembuh. Kemudian akhirnya Panglima Naaman jadi luluh hatinya. Dia kemudian mau turun ke sungai dan mandi. Pertama dia masuk, kedua, ketiga, keempat, 5, 6, beret, ustanya sekali. Tapi begitu dia masuk yang ke-7 kali membenamkan tubuhnya ke air di sungai Yordan dan keluar, dia kaget, dia menjadi heran, dia takjub. Penyakit kustanya hilang dan Alkitab mengatakan badannya menjadi lembut sekali, kulitnya menjadi lembut bahkan seperti kulitnya bayi yang baru lahir. Dia senang dan bersyukur. Nah, anak sekalian, ini buah daripada seorang gadis kecil yang bisa menjadi teladan di dalam hidupnya untuk Naaman. Ada kisah yang lain yang juga bicara tentang teladan. Kalian bisa baca di kitab Daniel pasal 1, mulai dari ayat 1 dan seterusnya, yaitu tentang Sadrak, Mesak, dan Abednego. Anak-anak, Sadrak, Mesak, dan Abednego ini adalah orang Israel yang dia ditawan oleh Raja Babel Nebukadnezar dan kemudian dididik di dalam istana Nebukadnezar. Walaupun Sadrak, Mesak, dan Abednego ini dia bukan orang Babel, tapi bisa menjadi junjungan teladanan yang luar biasa. Dalam didikan daripada Raja Babel ini, mereka tunjukkan bahwasanya mereka itu orang-orang yang patut untuk diteladani. Nah, keteladanan apa yang bisa kita ambil dari Sadrak, Mesak, dan Abednego dan juga gadis kecil tadi? Dari gadis kecil, anak sekalian, gadis kecil ini bisa menjadi teladan di dalam hal perkataannya. Coba kalian bayangkan, seandainya gadis kecil ini dalam kesehariannya bersama Panglima Naaman dalam rumahnya, dia suka omong-omong yang tidak baik, dia suka ngomong-omong yang menipu, dia omong-omong yang suka tidak ada artinya, dia omongnya suka kemudian bohong. Maka ketika dia usul untuk Panglima Naaman mandi di sungai Yordan seperti kata Elisa tadi, maka dia tidak akan digubris. Tapi karena dia bisa menjadi teladan dalam perkataannya, maka sekali dia berucap, sekali dia ngomong, akhirnya apa yang diomongkan itu dilakukan oleh Naaman. Nah, ini penting sekali buat kita agar dalam perkataan kita bisa jadi teladan dimanapun kita berada. Alkitab mengatakan, hendaklah kata-katamu digarami dengan firman. Artinya setiap perkataan kita itu harus menjadi satu kata-kata yang diberkat, kata-kata yang mendatangkan sukacita, kedamaian bagi orang lain. Jangan sampai kata-kata kita itu malah membuat orang lain jadi susah, membuat orang lain jadi galau, membuat orang lain menjadi sedih. Tapi bila kata-kata kita menjadi kata-kata yang menjadi berkat bagi banyak orang. Kemudian yang kedua, dari gadis kecil ini, keteladanan apa yang bisa kita ambil dalam hal ilmuannya? Ketika dia tahu Panglima Naaman itu sakit kusta, sakit yang tidak tersembuhkan, dia tidak menyarankan Naaman untuk pergi ke dukun yang paling top. Dia tidak menyarankan Naaman pergi kepada paranormal yang sangat terkenal, tetapi dia justru menyarankan Naaman pergi kepada hamba Tuhan, yaitu Elisa di kota Samaria. Ini menunjukkan bahwasanya gadis kecil ini punya iman yang luar biasa. Seandainya dia tidak punya iman yang sungguh-sungguh kepada Tuhan, tidak mungkin dia akan mengusulkan supaya Naaman pergi kepada
hamba Tuhan, yaitu Elisa. Dia pasti akan menyarankan untuk pergi ke orang yang lain. Tetapi dengan dia mengatakan supaya Naaman pergi kepada hamba Tuhan, yaitu Elisa di Samaria, itu menunjukkan bahwasanya si gadis kecil ini punya iman yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Nah, penting sekali bagi kita, anak sekalian, dimanapun kita berada. Mungkin lingkungan kita itu lingkungan yang tidak seiman dengan diri kita, tetapi di sana kita tetap punya iman yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Dan ini satu keteladanan yang luar biasa. Karena apa? Gadis kecil ini berada di lingkungan yang sulit. Gadis ini berada di lingkungan yang suka, jauh dari orang tua, jauh dari teman, jauh dari sanak famili, jauh dari tanah air. Tapi di sana dia tetap menunjukkan iman yang luar biasa. Kemudian dari Sadrak, Mesak, dan Abednego, anak sekalian, apa keteladanan yang bisa kita ambil? Sekalipun Sadrak, Mesak, dan Abednego ini berada di negeri yang asing seperti gadis kecil tadi. Misalnya soal nama. Sadrak, Mesak, dan Abednego sebenarnya punya nama Hananya, Misael, dan Asaria. Tetapi oleh pengasuhnya di kerajaan Babel, nama mereka diganti semua. Hananya diganti menjadi Sadrak, Misael diganti menjadi Mesak, dan Asaria diganti menjadi Abednego. Dan nama-nama yang diberikan ini bukan sembarang nama, tapi nama yang punya arti. Sadrak dan Mesak itu kaitannya dengan Dewi Bulan. Artinya mereka disuruh jadi hambanya Dewi Bulan. Sedangkan Abednego itu artinya hamba Nego. Artinya Abednego diajar, dibentuk, diproses untuk menjadi hamba dewa Nego. Tapi nyatanya sekalipun nama mereka diubah, tetapi iman mereka tidak berubah. Luar biasa. Ya. Jadi menjadi teladan yang luar biasa. Walaupun namanya diubah, tapi imannya tidak berubah. Yang keempat, keteladanan yang bisa kita ambil dari dua kisah ini adalah soal dia mampu menjaga kekudusan hidupnya atau tubuhnya. Di mana setiap orang yang dididik di kerajaan Babel ini, anak-anak, mereka diberi makan atau pelabur dan minuman, makanan dan minuman dari raja, tapi mereka menolak dengan alasan mereka tidak ingin mengotori tubuhnya, dia tidak ingin makan makanan yang najis, yang haram. Dia ingin menjaga tubuhnya, hidupnya untuk kudus suci di hadapan Tuhan. Waktu itu pengasuhnya sempat protes. Bagaimana nanti kalau kamu tidak makan makanan yang sudah disiapkan raja, padahal ini makanan yang enak dan berkualitas, bergizi tinggi. Nanti ketika kamu dites ternyata kamu tidak secerdas yang lain. Kemudian mereka berkata, coba 10 hari. Nanti kamu akan lihat. Kalau ternyata kami ini gagal, silakan kasihkan makan untuk kamu. Tapi coba dulu 10 hari. Dan puji Tuhan, anak-anak, ketika 10 hari kemudian dicoba dan kemudian dites oleh raja, Alkitab mengatakan Daniel pasal 1 ayat 1 dan seterusnya, 3 orang ini, Sadrak, Mesak, Abednego, punya kecerdasan 10 kali lipat lebih cerdas dari pemuda-pemuda yang lain yang makan dari santapan raja. Nah, anak sekalian, jadi keteladanan seperti ini sangat luar biasa. Keteladanan untuk menjaga tubuh kita, hidup kita, dan sekali yang merusak. Zaman sekarang ini ada banyak sekali yang merusak kehidupan anak muda, remaja, pergaulan bebas, minuman-minuman keras, narkoba, dan sebagainya dan sebagainya. Nah, anak sekalian, dalam situasi seperti ini, anak-anak Tuhan dituntut untuk jadi teladan yang baik. Dalam satu ayat, Rasul Paulus berpesan pada Timotius dalam kitab 1 Timotius pasal 4 ayat 12. Dia berkata, "Hai Timotius, janganlah seorang pun menganggap kau rendah karena kau muda, tapi jadilah kau teladan dalam hal perkataanmu, dalam hal perbuatanmu, dalam kesucianmu, dalam hal kesalehan, jadilah teladan." Nah, anak sekalian, pesan ini ketika kalian mendengar, berarti pesan juga untuk kalian. Jadilah teladan dimanapun kalian berada. Ya, bagi teman-teman kakak-kakak kelas yang sudah alumni, sekarang ada di lingkungan yang baru, kiranya PD Laskar kali ini jadi berkat. Jadilah teladan dimanapun kalian berada. Jangan lupakan Tuhan. Tetap mengasihi Tuhan, tetap setia sama Tuhan. Biarlah dalam hidupmu nama Tuhan Yesus makin dipermuliakan. Amin. Firman Tuhan pada hari ini sungguh luar biasa. Kiranya firman Tuhan yang telah disampaikan bisa tertanam dalam hati kita masing-masing. Untuk mengakhiri ibadah kita pada hari ini, doa akan dipimpin oleh Pak Teguh. Bapa di surga, dalam nama Yesus, terima kasih Tuhan untuk renungan kali ini. Kami mengucap syukur
Dan biarlah firman-Mu yang sudah disampaikan kepada kami boleh terukir dalam hidup kami, tidak lalu begitu saja, tapi jadi berkat sekarang sampai selamanya. Memberkati setiap pemirsa yang sudah menerima dan mendengar firman-Mu ini, dan biarlah nama Yesus dipuji dipermuliakan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, ibadah online hari ini sudah selesai. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mengikuti ibadah hari ini. Tuhan Yesus berkati. Shalom.